Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini uh, saya akan menjelaskan seluruh hasil proyek yang tersebut dimulai dari tahap analisis, pseudocode, proses pembuatan coding dengan menggunakan aplikasi C#, dokumentasi software, serta installer atau deployment. Nah, pada video ini tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir atau kuliah pengembangan aplikasi Windows tahun akademik 2020-2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan seluruh hasil proyek telah saya lakukan. Dimulai dari proyek saya lakukan dari soal 1. Nah, di sini sudah ada soalnya. Itu Anda adalah seorang programmer. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk administrasi sekolah. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Data dari siswa dan harus disimpan adalah nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin siswa, nama siswa, dan kelas. Dan itu aplikasi tersebut harus mampu untuk mencetak file yang berisi data di atas beserta nama wali kelas dari siswa tersebut. Nah, dari hasil soal tersebut, saya telah melakukan analisis dengan hasil diketahui sebuah sekolah akan membuat aplikasi administrasi sekolah untuk mendata siswanya. Dalam aplikasi tersebut, aplikasinya terdapat nama, NIS, jenis kelamin, alamat, dan kelas. Ditanya, mencetak file yang berisi data nama, NIS, kelas, alamat, jenis kelamin, dan wali kelas. Pernyataannya, membuat numeric variable untuk bisa menginput data siswanya, dan membuat tweet case untuk memberikan pilihan kelas dari siswanya untuk mengetahui bahwa setiap case memiliki wali kelas yang berbeda, sehingga siswanya dapat mengetahui wali kelasnya berdasarkan kelasnya. Nah, terus pada hasil pseudocode. Nah, di sini begin atau mulai. Nah, di sini saya menggunakan readline. Readline di sini fungsi akan menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru. Nah, di sini saya memasukkan NIS dan nama siswa. Terus pada bagian baris selanjutnya itu readline dan saya masukkan NIS dengan nomor 202001 dengan nama siswa Putra. Terus pada selanjutnya itu readline saya memasukkan NIS dengan nomor 20200002 dengan nama siswa Putri. Terus pada selanjutnya itu readline memasukkan NIS dengan nomor 20200015 dengan nama siswa Adi. Dan pada terakhir itu readline dengan memasukkan nomor NIS 20216 dengan nama siswa Ani. Nah, baris selanjutnya itu saya menggunakan read untuk memasukkan jenis kelamin siswa. Read di sini berfungsi read sini sendiri berbeda fungsi dari readline yang berfungsi akan menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru, sedangkan read ini tidak akan membuat baris baru. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menampilkan jenis kelamin dengan menggunakan display. Display ini berfungsi untuk menampilkan kelas jenis kelamin saya masukkan. Terus selanjutnya itu saya akan menampilkan jenis kelamin siswa sama dengan laki-laki dengan menggunakan if. If di sini digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode program apabila mempunyai digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode program. Nah, terus selanjutnya itu saya memasukkan laki-laki untuk istilah dari laki-laki dengan menggunakan read. Nah, selanjutnya di sini saya akan memasukkan jenis kelamin siswa sama dengan perempuan dengan menggunakan if, dan dengan istilah selanjutnya itu P dengan menggunakan read. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan alamat siswa dengan menggunakan read dan menggunakan display untuk menampilkan alamat siswa. Terus selanjutnya di sini saya akan menampilkan kelas dengan menggunakan read. Selanjutnya itu if dan menampilkan NIS lebih kecil dari NIS nomor 20200010. Terus selanjutnya itu saya menampilkan siswa kelas A dengan menggunakan read, dan if menampilkan NIS lebih besar dari nomor NIS 20210. Terus selanjutnya itu saya menampilkan siswa kelas B dengan menggunakan read. Nah,
Nah, di sini saya akan menampilkan nama wali kelas dari wali kelas A dengan menggunakan read, dan menampilkan nama wali kelas sama dengan Ahmad yang menggunakan if, terus selanjutnya menampilkan wali kelas A dengan menggunakan read, dan menampilkan wali kelas sama dengan Nina dengan menggunakan if, dan menampilkan wali kelas B dengan menggunakan read. Nah, gitulah hasil dari episode code yang saya lakukan beserta analisis yang saya lakukan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan coding menggunakan C#. Nah, di sini sudah ada tampilan hasil dari coding yang saya buat. Di sini pertama saya membuat nama dengan menggunakan nama administrasi sekolah. Terus saya membuat kelas itu dengan kelas public class program. Nah, pada bagian ini saya akan masukkan menggunakan deklarasi array untuk masukkan data, nama, NIS, kelas, alamat, jenis kelamin, dan wali kelas. Dan di sini saya menggunakan dua tipe data, yaitu tipe data int dan tipe data string. Selanjutnya saya akan membuat tampilan dengan menampilkan selamat datang di aplikasi administrasi sekolah. Dimohon untuk mengisi data dengan benar dengan menggunakan konsol readline. Nah, fungsi dari konsol readline ini tadi yaitu akan menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru. Terus ini saya akan melakukan pendataan siswa dengan menampilkan pendataan siswa dengan menggunakan konsol readline dengan fungsi yang sama. Terus selanjutnya saya akan menampilkan masukan jumlah siswa yang ada di data itu dengan menggunakan konsol read. Nah, read ini berfungsi terbalik dari konsol readline, yaitu tidak akan membuat baris baru. Terus selanjutnya di sini saya masukkan data sama dengan convert to int 16. Nah, buka kurung konsol readline. Nah, fungsi dari convert to int 16 ini itu mengkonversi suatu nilai tertentu ke sebuah nilai integer positif 16 bit. Sedangkan fungsi dari konsol readline ini sendiri berfungsi akan membaca teks yang kita ketik dalam satu baris. Terus selanjutnya yaitu ini menggunakan ulangan for. Di sini memberikan data n sama dengan 0. N lebih kecil dari data. Terus selanjutnya itu melakukan inputan data. Nah, di sini saya akan menampilkan masukan data ke berapa flash data n dengan menggunakan console readline. Terus untuk memasukkan nama menggunakan console read, dan di sini saya masukkan data nama dengan n, terus kita convert to string console readline. Nah, maksud dari console to string ini adalah untuk menangani null. Sedangkan console readline tadi berfungsi untuk membaca teks yang kita ketik dalam satu baris. Nah, begitupun dengan bagian selanjutnya itu masukkan NIS, masukkan kelas, masukkan alamat, masukkan jenis kelamin, dan masukkan nomor kelas, sama seperti memasukkan masukkan data nama tadi. Terus selanjutnya itu menampilkan hasil data. Di sini saya akan menampilkan hasil data yang disimpan dengan menggunakan konsol readline. Nah, maksud dari select T ini itu untuk melakukan spasi secara otomatis. Terus pada bagian ini itu saya akan menampilkan tampilkan nomor, nama, NIS, kelas, alamat, dan kelamin, dan wali kelas dengan menggunakan konsol set cursor position. Maksud dari konsol set cursor position ini adalah untuk mengatur posisi kursor yang telah saya buat dengan beberapa numerik yang saya masukkan. Seperti yang pertama saya masukkan numerik 1 dan 5, kedua 6 dan 5, 15 dan 5, keempat 60 dan 5, kelima 45 dan 5, keenam 25 dan 5, dan terakhir 75 dan 5. Nah, begitulah begitulah penjelasan dari hasil yang telah
coding telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan dokumentasi software. Nah, di sini udah ada tampilan Doxy Wizard, aplikasi Doxy Wizard. Nah, pada tampilan awal, pada step pertama ini, di sini kita suruh untuk mengisi folder tempat project yang kita buat. Nah, dalam hal ini saya menggunakan contoh project aplikasi administrasi sekolah yang saya buat tadi. Jadi saya akan langsung masukkannya. Nah, terus pada bagian nama project di sini saya akan masukkan project. Pada bagian project nama ini saya akan masukkan project administrator, nama project dengan nama project art. Terus pada sinopsis project di sini saya akan masukkan nama project input data siswa. Terus pada project version di sini saya masukkan versi 1. Pada project logo di sini kita masukkan file logo yang ini kita ingat, tapi di sini tidak akan menggunakan logo. Terus pada bagian source code directory kita lewati saja, tidak perlu diisi. Terus kita akan mencentang pada bagian scan recursively. Nah, di sini pada bagian ini kita disuruh pada destination directory, di sini kita disuruh untuk menyimpan tempat menyimpan kita folder. Kita akan menyimpan pada ini mestinya masukkan pada folder D. Terus klik next. Pada metode pilihan di sini saya pilih all editors, dan pada bahasa pemrograman ini saya memilih optimize for Java or C# output, karena tadi saya menggunakan bahasa pemrograman C#. Terus klik next. Nah, klik pada setting output. Di sini saya memilih format outputnya adalah HTML agar nanti bisa dibuka dan dibaca di browser saja. Dan pada bagian latex kita hapus checklistnya. Terus klik next. Terus pada setting diagram di sini saya akan memilih use tool from the graphics page. Nah, di sini akan saya checklist call graphs, dan call graph nanti akan otomatis untuk memanggil grafisnya. Terus klik tab expert. Terus itu scroll ke bawah dan pilih bagian dot. Nah, sebelah kanan di sini ada pilihan-pilihan yang harus kita centang. Di sini akan saya centang kalau diagram. Untuk sementara itu saja yang akan saya centang. Selanjutnya nanti saya bisa mengeksplorasi fitur-fitur dimiliki oleh Doxygen. Nah, klik next. Nah, pada bagian run ini langsung saja kita klik run Doxygen. Dan tunggu beberapa saat hingga muncul hasil running. Nah, seperti ini hasilnya, itu Doxygen has finished. Nah, selanjutnya
klik pada bagian show HTML output, maka akan keluar hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Di sini dengan nama project misi sekolah, nama versi 1, dengan sinopsisnya, project input data siswa, ada main page, page cakes, class index, members, dan files. Nah, itulah penjelasan hasil dari proses pembuatan dokumentasi software yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses melakukan installer ataupun deployment. Oke. Nah, di sini karena di sini saya sudah membuat installernya itu dengan nama setup 1. Cara membuatnya itu dengan cara klik kanan pada solution administrasi sekolah, klik kanan, terus klik pada bagian add, terus klik new project. Nah, pada template ini kita memilih template yaitu project, setup project, terus klik next dan masukkan nama project serta lokasinya. Di sini saya telah menamakannya setup 1 karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Di sini seharusnya kita klik create untuk membuatnya. Nah, langsung saja saya akan membuka hasil dari setup yang saya buat. Nah, pada bagian file system on target machine, di sini ada 3 folder, yaitu application folder, user desktop, dan user programs menu. Nah, pada application folder, di sini saya telah masukkan file dan output. Nah, di sini cara memasukkan outputnya yaitu klik kanan, terus klik add dan klik pada project output. Nah, di sini ada beberapa pilihan projectnya. Di sini saya memilih primary output. Langsung saja oke. Kenakan hasil itu primary outputnya. Terus selanjutnya kita akan memasukkan file icon dengan cara klik kanan, klik add, terus klik pada pilihan file. Terus teman-teman bisa di sini saya akan masukkan file ikonnya. Jadi karena saya sudah masukkan file ikonnya, jadi tidak perlu lagi. Nah, terus pada bagian user desktop, folder user desktop. Di sini saya akan menambahkan shortcut dengan cara klik kanan dan klik create new shortcut. Dari sini kita akan memasukkan shortcutnya dari folder aplikasi folder tadi yang kita buat, itu primary output from sekolah. Nah, di sini kita langsung pilih dan klik OK. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama sekolah, jadi tidak perlu menambahkannya lagi. Terus selanjutnya saya akan menambahkan icon pada shortcut administrasi sekolah saya buat tadi dengan cara pada bagian propertiesnya klik pada bagian icon. Di sini awalnya tidak ada file iconnya, jadi di sini saya sudah menambahkannya. Cara menambahkannya adalah klik browse. Nah, di sini kita klik browse untuk mencarinya di folder kita masukkan tadi, itu file iconnya. Kita klik dan ini adalah hasil atau contoh tampilan dari icon yang kita masukkan. Oke. Terus pada bagian folder user programs menu, programs menu, di sini saya akan menambahkan
folder baru. Itu dengan cara klik kanan, terus add dan klik folder, akan merupakan folder baru. Nah, di sini saya menambahkan folder baru dengan nama administrasi sekolah. Terus pada folder baru administrasi sekolah ini, saya telah menambahkan shortcut dengan cara menambahkan shortcut pada bagian user desktop tadi. Itu dengan cara klik kanan, terus klik create new shortcut dan pilih shortcut pada aplikasi folder yang telah kita bikin tadi, yaitu primary output for administrasi sekolah. Nah, di sana saya sudah menambahkannya dengan nama administrasi sekolah. Terus selanjutnya kita akan menambahkan icon sama seperti yang kita lakukan tadi, yaitu dengan cara pada bagian properties kita akan masukkan file iconnya dengan cara klik browse. Terus pada tampilan browse icon ini kita klik browse dan masukkan file icon telah kita masukkan di aplikasi folder tadi. Kita klik dan ini tampilan contoh tampilan dari iconnya. Nah, begitulah cara membuat setup dari installernya itu. Terus kita melakukan install hasilnya dengan cara klik kanan pada bagian setup dan klik pada build. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu lagi ketika kita melakukan build, maka otomatis file CD atau berkasnya akan otomatis tersimpan pada folder yang kita siapkan tadi. Oke. Nah, terus selanjutnya menjelaskan itu pada installer kedua, yaitu atau deployment aplikasi di web server Apache, yaitu dengan cara menggunakan aplikasi Exam. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Examnya. Nah, untuk membuat aplikasi di web server Apache, pertama kita akan menjalankan aplikasinya, itu pada aplikasi Apache kita klik start, MySQL dan file Jila. Terus langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan file setup yang kita buat tadi ke dalam folder exam pada bagian htdocs. Itu dengan cara di sini. Nah, file setup kita copy, dan kita masukkan ke dalam folder exam pada folder htdocs. Nah, kan di sini sudah masukkannya, jadi langsung saja kita akan melihat hasilnya pada browser dengan cara dengan menggunakan alamat dengan alamatnya itu kita ketik localhost dan nama folder kita masukkan ke dalam folder exam tadi, itu setup 1. Supaya klik enter, maka kalau keluar hasilnya. Nah, beginilah tampilan hasil yang kita buat tadi. Maka orang lain bisa menginstal aplikasi kita buat melalui jaringan internet dengan menggunakan alamat ini. Nah, sekian video penjelasan yang saya buat. Lebih dan kurangnya atau kesalahannya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.